Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif yang bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak kepolisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada dari salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan mendapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan %. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Kondibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan media yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Rena laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya kita berikan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya baik, terima kasih Rena laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group, dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan media yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Rena laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokondibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, ini bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada dari salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan %. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokodibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan media yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Kondibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korbannya ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Rena laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya kita berikan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Kodibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Grand Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group, dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan-rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Rena laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Kodibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif yang bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Grand Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group, dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Kodibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif yang bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Ketiga rekannya yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya baik, terima kasih Rena laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak kepolisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, ini bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group. Dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, baru korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Renas laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan %. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokondibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Green Lake Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korban ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group, dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening, hingga uang tunai puluhan ringgit Malaysia. Atas perbuatan ini tersangka dijerat pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 Undang-Undang 11 nomor tahun 2008, pasal 378, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Demikian rekan-rekan yang dapat kami laporkan dari Polda Metro Jaya. Ya, baik, terima kasih Rena laporannya dan Tribuners di Resiber Polda Metro Jaya. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd yang melakukan penipuan melalui media sosial Facebook. Kemudian korban bergabung di dalam komunitas investasi saham, lalu korban diarahkan untuk melanjutkan percakapan ke aplikasi WhatsApp dengan nama operator Aisyah Morgan untuk bergabung bermain saham di bursa saham di India. Mereka menawarkan keuntungan hingga ratusan persen. Biasanya di awal mereka memancing para korban dengan memberikan keuntungan 150%, kemudian setelah korban tergiur karena sudah mendapatkan keuntungan 150%, mereka mengajak korban untuk masuk ke kelas eksekutif. Berjalannya waktu, terjadi kendala saat korban berniat untuk melakukan penarikan modal dan keuntungan perdagangan saham. Berikut penjelasan pihak kepolisian. Yang kemudian nanti ketika korban melakukan top up atau menambah jumlah modalnya, ini akan mendapatkan keuntungan yang nilainya sampai dengan 150%. Nah, disinilah letak bagaimana para kelompok pelaku ini menggunakan sarana teknologi informasi. Mereka melakukan penyalahgunaan, ya, kalau di dalam bahasanya ada dikatakan sebagai grooming juga, supaya korban ini mau menuruti apa yang disampaikan oleh para pelaku. Ada 2 pelaku yang sudah kita amankan, jadi ini dikategorikan sebagai pelaku di layer pertama. Yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia, di mana tugas mereka adalah membuat, silakan mungkin diagramnya ditampilkan, membuat perusahaan cangkang. Jadi perusahaan cangkang ini sebenarnya perusahaan resmi yang terdaftar secara hukum di Direktorat Jenderal AHU, tetapi seluruh pemilik saham dan board of director-nya, direksinya itu adalah fiktif. Jadi hanya nama-nama orang yang dipinjam saja untuk mereka melakukan aktivitas menerima dan menyalurkan uang yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Kemudian yang kedua, ada lagi salah satu kelompok yang berada di luar negeri yang bertugas untuk melakukan operasi terhadap seluruh korban, baik dalam bentuk marketingnya maupun juga di dalam mengoperasikan tools yang ada. Jadi rekan-rekan, nanti di akhir kami akan tampilkan ada 2 orang korban, silahkan untuk diwawancara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tioko Dibili. Tribuners, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif bernama Morgan Asset Group Ltd dengan total kerugian korban mencapai 18 miliar rupiah. Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan hingga 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka berinisial YCF, warga negara Malaysia, dan SP, warga negara Indonesia. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka penipuan saham internasional ini pada 14 Februari 2025. Modus operandi dari para pelaku yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif untuk meyakinkan korban, bahkan calon korban. Pelaku juga membuat iklan di media sosial Facebook agar calon korbannya tertarik untuk berinvestasi. Para pelaku memanipulasi sejumlah data hingga akhirnya para korban tergiur untuk membeli aset kripto dan saham lainnya. Korban yang jumlahnya cukup banyak ini mengalami kerugian uang yang jika ditotal mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya Tribuners, kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Renas Abdillah yang mengikuti konferensi pers terbaru dari Dires Siber Polda Metro Jaya. Silakan Renas laporannya. Ya, selamat sore rekan Apvia dan juga Tribuners. Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya baru saja mengungkap kasus penipuan perdagangan aplikasi saham fiktif, yakni bernama Morgan Asset Group Ltd atau Limited dengan total kerugian korban ini mencapai 18 miliar rupiah. Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roberto Pasaribu tadi mengatakan bahwa kasus ini berawal dari para korban yang dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 150% dari hasil investasi. Saham aplikasi fiktif ini merupakan jaringan internasional yang dikelola oleh dua tersangka, di mana satu di antaranya adalah warga negara asal Malaysia, inisial YCF, dan juga satu tersangka lagi yakni inisial SP yang merupakan warga negara Indonesia. Keduanya telah diamankan oleh Res Cyber Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Februari 2025. Para tersangka ini ditangkap pada hari Kamis 30 Januari di apartemen Grand Lex Suter, kawasan Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus operandi dari kedua tersangka ini yakni membuat perusahaan cangkang atau fiktif yang jumlahnya ini mencapai lebih dari 10 perusahaan begitu untuk menampung uang-uang daripada korban atau calon investor, di mana tersangka ini membuat iklan dan di media sosial Facebook agar calon korbannya ini tertarik di investasi aplikasi saham bernama Morgan Asset Group, dan tersangka membuat website begitu dan juga semacam coaching klinik bagi para calon investor agar mereka yakin dapat mendapatkan keuntungan dari hasil investasi uangnya. Setelah korban ini yakin dan menaruh uangnya di saham yang dibuat fiktif ini, kemudian para korban mentransfer uang begitu ke perusahaan-perusahaan yang tadi dibuat sebelumnya, dan uang-uang itu juga disebut oleh pihak polisian dikaburkan begitu ke dalam bentuk aset kripto. Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan korban ini tertarik setelah melihat adanya saham yang menjanjikan jumlah keuntungan besar, dan juga ada tadi salah satu korban yang sempat diwawancara oleh maksud kami yang sempat dihadirkan dalam konferensi pers pengungkapan kasus.
di mana dia sudah mengirimkan uang sejumlah 1,4 miliar secara bertahap. Namun saat beberapa waktu kemudian, ketika uang itu sudah ditampilkan dapat keuntungan, namun tidak bisa di withdraw atau ditarik begitu, dan korban baru menyadari bahwa uang-uang tersebut telah dibawa kabur oleh para tersangka, dan setelah itu baru korban melapor ke pihak kepolisian. Terkait kasus ini kemudian polisi telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum untuk mengetahui legalitas dari pendirian perusahaan cangkang yang tidak memiliki struktur dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Selain itu juga polisi Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Interpol untuk mencari aset yang disembunyikan di dalam bentuk aset kripto di sebuah exchanger di luar negeri. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya paspor, KTP, NPWP, 3 buah kartu debit, dokumen akta pendirian fiktif perusahaan, dan surat keterangan domisili, dokumen menerima token rekening. Download Tribun X sekarang, menghadirkan